Nah, ini fakta di lapangan ya bro, bahwa tanaman budidaya yang kita rawat, kita bersihkan dari gulma akan lebih bagus ya hasilnya daripada yang kita biarkan hidup dengan gulma. Nah, seperti yang di bedengan ini saya biarkan gulma tidak dibersihkan, hidup dengan tanaman budidaya. Kita lihat ya, tuh dia nampak kerdil ya, walaupun tumbuh karena nutrisi sebagian diserap oleh gulma dan pencahayaan sinar matahari pun terhalang oleh gulma. Jadi jelas ya, jadi baik kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, sudah 4 hari saya tidak men-share atau tidak mengupload video ya, karena ada salah satu keperluan yang cukup membutuhkan waktu yang agak lama. Tadinya mau seminggu ya, tapi akhir-akhir ini saya tergelitik ya, pengen membuat video atau harus mengupload video nih. Karena apa? Karena ada salah satu channel di YouTube, channel pertanian, bahkan di grup Facebook juga sudah mulai rame ya. Di situ ada salah satu channel, mereka berinovasi membuat POC atau membuat salah satu formula, tapi agak lain, agak bertentangan. Salah sih enggak ya, mungkin mereka sekali lagi mungkin mereka ingin berinovasi, hanya saja mereka sedikit meragukan atau membuat petani kita yang sudah biasa bergelut dengan POC bahkan berhasil jadi bingung kayak dari nol lagi. Itulah yang sangat saya khawatirkan ya, terutama untuk sobat kebun ya yang selalu mengikuti sobat kebun, baik itu di formula POC maupun di mikrobanya ya, seperti di Jadam atau di KNF. Sekali lagi untuk membuat video ini hanya untuk meluruskan dan meyakinkan untuk para pencinta POC, jangan ragu. Banyak ya yang mereka bilang bahwa POC itu membuat tanah kita menjadi asam. Betul, untuk menjadi asam untuk kebanyakan itu, tapi kita imbangi dengan ya misalkan abu atau yang bisa menaikkan pH tanah kan itu. Jadi mereka selalu menyalahkan POC. Sengaja saya ambil gambar itu dekat POC yang saya buat ya. POC menumpuk seperti ini buat apa? Baik bro, kita petani organik, berarti harus mempersiapkan POC dulu sebelum kita tanam. Oke lah, kalau misalkan skala rumah atau pengarangan sedikit nggak apa-apa, tapi kalau misalkan skala lahan, misalkan sobat-sobat kebun yang punya lahan luas, itu harus mempunyai stok ya. Apalagi kita petani organik, lain lagi dengan petani yang menggunakan pupuk dari sintetis ya, misalkan dari toko-toko pertanian itu instan, punya duit langsung beli langsung beres. Tapi kalau petani organik harus mempersiapkan, jangan dibilang itu POC mau dikemanakan yang POC sebanyak itu, kita bingung. Nah itu komentar yang salah menurut saya. Nah seperti ini sobat bunku, bahwa ini tanaman timun merupakan hasil dari POC yang kita aplikasikan ya. Jadi tidak ada yang namanya POC prank itu ya. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Nah, ini contoh kecil dari video-video saya yang tersisa ya, dari hasil pengaplikasian dan pembuatan POC. Sekali lagi, nggak ada yang namanya POC prank. Jadi sedikit saya jelaskan atau saya informasikan di pertanian mereka bahwa POC yang selama ini kita buat, baik itu PSB, nitro, bahkan mikroba itu disebutnya POC prank ya, atau POC bercanda atau bohong ya. Kalau prank itu kan bohong, ternyata bukan Lionel Messi aja ya yang ngeprank kita. POC juga ada yang ngeprank itu menurut mereka. Padahal nggak ada yang namanya POC prank atau POC bohong itu ya. Yang ada itu kita yang salah dalam mengaplikasikannya atau pembuatannya kita
belum maksimal ya, bahkan tidak sabaran, keliru di dosis atau di penerapan, mana untuk vegetatif, mana untuk generatif, pestisida, fungisida. Jadi kadang-kadang kita salah penerapan ya, atau salah pembuatan dalam membuat POC. Disitulah kita keliru atau yang menyebabkan kita belum berhasil ya. Tapi nggak ada, sekali lagi, yang namanya POC prank itu ya. Kita luruskan lagi. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu tentang tanah ya, atau media tanam, bahwa yang mengolah tanah ini, saya juga sebetulnya pengen ketawa tapi takut dosa. Jadi yang mengolah bahan organik itu tanah, jadi sangat berbeda ya, 180 derajat bahkan 360 derajat. Jadi yang mengolah tanah itu tanah sendiri, saya juga bingung. Jadi bahan organik itu yang diolah oleh tanah. Kalau biasanya kan kita yang namanya mengolah lahan itu, yang mengolah itu kan mikroba ataupun POC ataupun bakteri EM ya, misalkan efektif mikroorganisme yang ada di toko pertanian ataupun mol. Itu biasanya yang mengolah bahan organik, bukan tanah ya yang mengolah bahan organik, sekali lagi. Dan perbedaan selanjutnya tentang gulma atau rumput benalu lah. Rumput atau gulma, saya punya uji praktek lapangan kebetulan ya, emang sengaja nih sebulan ini setelah saya mengikuti pertanian di sana ya. Nah ini saya tanam cabai merah keriting CMK di 2 bedeng. Yang bedeng kiri ini saya bersihkan gulmanya ya, emang belum dikasih pupuk. Nah seperti ini penampakannya seperti ini. Saya bersihkan gulmanya, bandingkan dengan yang ini, yang di sebelah kanan, yang tidak saya bersihkan sama sekali. Saya biarkan gulma tumbuh berdampingan dengan tanaman budidaya yaitu cabai merah keriting. Perbedaannya cukup nampak ya, ini kita lihat. Nah ini yang hidup berdampingan dengan gulma seperti ini ya, dia tumbuh hanya saja kerdil. Jauh sekali perbedaannya dengan gulma, bahkan dengan tanaman yang di sebelah kiri ya, CMK yang kita tanam di sebelahnya yang kita bersihkan. Ini jelas ya, ini uji praktek di lapangan bahwa gulma itu bisa berebut nutrisi ya yang ada di tanah seperti ini. Lihat saja, dia tertutup oleh gulma, pertumbuhannya juga kerdil, matikan hidup tak mau, walaupun tetap tumbuh, tertutup oleh gulma. Jadi jelas ya bahwa rumput itu memang bisa kita jadikan pupuk, tapi diolah bisa kita jadikan kompos ataupun kita ekstrak ya, kita jadikan POC dengan bahan lain. Itu baru benar ya. Jadi jangan dibiarkan berdampingan hidup dengan tanaman budidaya. Apalagi ada yang sampai ditanam ya gulma di dekat tanaman budidaya. Kita bandingkan lagi dengan yang sebelah kiri ya, yang rumputnya kita cabutin, kita bersihkan tanahnya. Nah dia pertumbuhannya beda lah dengan yang tadi yang dibiarkan dengan gulma ya. Nah seperti ini. Jadi jelas ya perbedaannya sangat mencolok lah gitu ya. Oke sobat kebunku, ini tes di lapangan atau uji lapangan yang saya lakukan setelah 1 bulan ini mengikuti pertanian di sebelah sana yang cukup berbeda ya, 180 derajat, bahkan ada yang bilang 360 derajat bertentangan. Jadi sekali lagi sobat kebunku, dalam video kita kali ini kita hanya melakukan perbandingan. Silakan saja untuk mencoba, karena di organik itu luas ya. Jadi maksud dari video ini sekali lagi bukan untuk mana yang lebih bagus, mana yang tidak. Jadi hanya menyampaikan bahwa semoga sobat kebun bisa memilih atau menilai bentuk pertanian yang mana yang kita terapkan. Tujuannya sama, yaitu untuk hasil maksimal dengan modal yang minim tentunya ya. Jadi sekali lagi sobat kebunku, silakan saja untuk praktek, tapi jangan menyalahkan yang sudah kita lakukan selama ini ya, karena yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah
diuji dari dulu dari petani-petani kita yang sudah lama berkecimpung di dunia pertanian, bahkan ada yang sudah di lab ya. Oke, sahabat bunku, demikian ya video yang mungkin agak lama. Sebetulnya saya ingin rehat ya untuk membuat video, tapi karena air-air ini ya banyak ya teman-teman di pertanian seperti di Berandal Kebun atau di Maman ADG Channel dan semuanya sering konsultasi ya. Oke, sahabat bunku, semoga bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.